Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi Ubuntu Baji LTS 20.04 Vocal Fossa. Yuk, kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Selain Ubuntu Baji 20.04, channel Indonesia Belajar juga akan mengulas semua varian Ubuntu LTS 20.04 yang lain, seperti Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu, dan juga Ubuntu Mate. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Ubuntu Baji LTS 20.04 Vocal Fossa. Nah, di sini adalah menu installernya, ya, dan menu installer yang digunakan pada Ubuntu Baji juga sama dengan menu installer yang digunakan pada Ubuntu, yaitu menggunakan Ubiquiti. Nah, di sini kami akan langsung saja untuk menginstal Ubuntu Baji, ya, dengan memilih Install Ubuntu Baji. Selanjutnya kita dihadapkan pada menu untuk pemilihan keyboard layout. Di sini kita akan pilih yang default saja, yaitu English US, English US. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Berikutnya terkait dengan Updates and Other Software. Ya, di sini di bagian yang atas ada dua pilihan, ya, Normal Installation dan Minimal Installation. Nah, di sini kita akan pilih yang Normal Installation saja, sehingga proses instalasi ini akan menginstal tidak hanya web browser, ya, tetapi juga utilities, Office software, games, dan media players. Tetapi bagi kalian yang ingin model instalasinya yang minimalis, ya kalian bisa pilih yang minimal installation. Kalau pilihan minimal installation yang dipilih, maka yang diinstal hanya web browser dan basic utilities saja. Lalu pada dua pilihan yang bawah, ya di sini ada download updates while installing Ubuntu Baji dan juga install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats. Untuk dua pilihan ini, kami sangat menyarankan untuk mengaktifkan kedua-duanya. Di mana untuk pilihan yang pertama, sewaktu melakukan proses instalasi, maka Ubiquiti juga akan mendownload software-software updates untuk Ubuntu Baji ini. Sedangkan untuk pilihan yang kedua, selama proses instalasi berjalan, maka Ubiquiti juga akan mendownload driver untuk graphics card dan Wi-Fi hardware yang paling ideal untuk komputer yang kalian gunakan. Hanya saja untuk kasus kami kali ini, ya, karena kami menginstal di atas VirtualBox, kami tidak akan memilih keduanya. Dan kami akan lanjutkan dengan menekan tombol Continue di sini. Selanjutnya kita dihadapkan pada halaman Installation Type di sini, ya. Nah, untuk kasus kami kali ini, kami akan memilih pilihan yang pertama, yaitu Erase Disk and Install Ubuntu Baji. Nah, di sini artinya kita akan melakukan proses penghapusan seluruh isi hard drive dan akan dilakukan pemformatan ulang, lalu baru dilakukan proses instalasi Ubuntu Baji. Nah, kita harus hati-hati ya guys. Untuk pilihan yang pertama ini ada warning besarnya, ya, atau warning warna merah di sini, karena kita akan menghapus seluruh isi hard drive kita, dan kita akan menginstal Ubuntu Baji sebagai satu-satunya sistem operasi untuk hard drive kita. Nah, bagi kalian yang punya plan untuk melakukan dual booting, ya, pilihan yang pertama ini bukan pilihan yang tepat bagi kalian. Untuk kasus kami kali ini, ya, karena kami akan menggunakan seluruh hard drive kami untuk Ubuntu Baji, maka kami akan pilih pilihan yang pertama, dan kami lanjutkan dengan menekan tombol Install Now. Lalu selanjutnya akan muncul pop-up message semacam ini, ya, sekedar untuk konfirmasi apakah yakin untuk melanjutkan prosesnya. Di sini kami akan menekan tombol Continue untuk melanjutkan proses instalasinya. Nah, selanjutnya, ya, karena ada sedikit permasalahan nampaknya pada jaringan internet kami, maka Ubiquiti tidak bisa mendeteksi zona waktu kami dengan tepat di sini. Oleh karenanya kami terpaksa untuk melakukan pemilihan zona waktu secara manual. Nah, di sini zona waktu kami adalah Jakarta. Setelah dipilih zona waktunya, lalu kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Selanjutnya kita dihadapkan pada menu untuk mendaftarkan user. Nah, di sini kita akan daftarkan user kita, Indonesia Belajar. Oke, lalu berikutnya username yang akan digunakan adalah Belajar IDN. Lalu selanjutnya kami akan sertakan password rahasia kami di sini.
Lalu kita dihadapkan pada dua pilihan ya, login automatically dan require my password to login. Nah, kalau kita memilih pilihan yang pertama, artinya proses login dapat dilakukan tanpa menginput password. Sedangkan untuk pilihan yang kedua, setiap kali proses login akan diminta password. Nah, kami sangat menyarankan sekali untuk memilih pilihan yang kedua untuk alasan keamanan. Selanjutnya kita bisa melanjutkan proses instalasi dengan menekan tombol continue. Nah, di sini proses instalasi mulai berjalan ya dan akan memakan beberapa waktu. Sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Ubuntu Budgie. Ubuntu Budgie LTS 20.04 ini dirilis pada akhir bulan April tahun 2020. Ubuntu Budgie merupakan salah satu varian dari Ubuntu Linux yang mengusung Budgie sebagai desktop environment. Budgie sendiri dibangun dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang digunakan pada GNOME desktop. Budgie dikembangkan sebagai bagian dari Solus Project dan digunakan sebagai desktop environment flagship untuk Solus OS. Budgie dikenal sebagai desktop environment yang minimalis, sederhana, dan elegan. Selepas sesi instalasi, kami akan memberikan ulasan terkait Budgie desktop ini. Ubuntu Budgie memulai debutnya di tahun 2016 dengan kode rilis Ubuntu Budgie 16.04 LTS sebagai varian dari Ubuntu yang mengusung Budgie sebagai desktop environment. Proses instalasi software pada Ubuntu Budgie difasilitasi oleh Software Center. Kami akan mengulas Software Manager ini selepas sesi instalasi. Bagi kalian yang menyukai stabilitas dari Ubuntu LTS dan juga akses ke repositori software milik Ubuntu yang terbilang luas, namun kalian tidak terlalu menyukai GNOME 3 dan membutuhkan desktop environment yang lebih simpel tetapi tetap elegan, maka Ubuntu Budgie bisa jadi alternatif yang layak untuk dipertimbangkan. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Ubuntu Budgie, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Ubuntu Budgie pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Ubuntu Budgie melalui homepage tersebut. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasinya selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Oke, sampai dengan di titik ini, ya, proses instalasinya baru saja selesai, dan kita dihadapkan pada sebuah pop-up message, installation complete, dan kita diminta untuk melakukan restart system atau rebooting system. Nah, di sini kita tinggal tekan saja tombol restart now. Lalu berikutnya kita kembali diingatkan, ya, please remove the installation medium, then press enter. Artinya, kalau USB thumb drive yang kita gunakan untuk melakukan proses instalasi masih tertancap pada komputer kita, nah ini adalah saat yang tepat untuk meremove atau melepaskan USB installer kita. Lalu berikutnya kita tinggal tekan tombol enter untuk melanjutkan proses rebooting. Nah di sini kami akan remove installation medium kami dan kami akan melanjutkan proses rebooting dengan menekan tombol enter. Nah di sini proses rebooting sedang berjalan, ya. Manis sekali, ada logo dari Budgie Desktop yang diiringi dengan penanda loading, ya, sangat-sangat elegan sekali. Selepas proses rebootingnya selesai, ya, kita langsung dihadapkan pada suatu layar login atau login screen yang sangat elegan sekali di sini, ya. Bisa kita lihat ya ada warna nuansa pink menuju purple ya atau pink menuju keunguan dan ke biru gelap di sini. Sangat-sangat manis dan sangat-sangat elegan sekali. Nah, di sini kami akan melakukan proses login dengan menginputkan password rahasia kami. Oke, ini adalah Budgie Desktop ya dari Ubuntu Budgie 20.04 LTS. Kita bisa lihat ya, desktopnya sangat manis sekali dan di sini juga ada planknya. Ya, jadi ada nuansa seperti Mac di sini, sangat-sangat manis dan sangat-sangat smooth sekali. Kita akan coba ulas desktop environment-nya di sini. Oh, di sini ada Budgie Welcome ya. Kita bisa skip dulu nanti Budgie Welcome-nya. Kita akan lihat dulu di panel sebelah kanan di sini ya. Nah, di panel sebelah kanan yang paling ujung kanan, di sini ada yang namanya Raven ya. Raven ini panel yang akan berkaitan dengan notifikasi dan juga kalender. Oke, sangat manis dan sangat elegan sekali.
Dan Raven ini merupakan salah satu kekhasan dari Baji desktop. Lalu berikutnya di sini ada tombol power ya untuk melakukan logout dan juga rebooting system dan juga shutdown maupun hibernate ya. Kita bisa akses dari sini. Oh, ini ada update-nya. Kita pilih yang Remind Me Later saja untuk saat ini. Lalu berikutnya di sini ada sound setting ya. Lalu diikuti dengan battery indicator. Lalu selanjutnya di sini ada network indicator. Ada notification juga di sini. Nah, sebenarnya notification yang kita akses di sini ini nggak jauh berbeda ya sewaktu kita mengakses Raven. Karena sewaktu kita mengakses Raven ya, di sini juga ada tab notification. Jadi basically sama. Ubuntu Baji sendiri tetap menyertakan penanda notification ini ya dengan harapan untuk menyamakan dengan varian Ubuntu yang lain. Tapi sebenarnya kalau menggunakan Baji desktop ya notification itu umumnya diakses melalui panel Raven di sini. Lalu berikutnya di sini ada icon folder ya di sini untuk jump ke posisi tertentu ya, bisa ke home directory, document, downloads, music dan pictures. Oke. Lalu berikutnya di sini terdapat note ya. Ini adalah note sederhana. Jadi kalau kita butuh untuk menuliskan note tertentu dengan cepat ya, ada note yang sudah disertakan sebagai applet di sini. Ini adalah note. Ya, sangat sederhana sekali. Kadang-kadang cukup handy ya di sini. Kalau kita butuh untuk mencatat sesuatu yang urgent dan butuh cepat, kita tinggal akses saja note di sini. Lalu di sini adalah switcher ya atau workspace switchernya, kita bisa pilih di sini. Oke. Nah, ini terkait dengan panel di sisi kanan. Lalu berikutnya di sisi atas ya, di sini ada akses menuju ke time and date setting ataupun ke kalender. Cukup sederhana sekali tampilannya. Dan ini adalah kalender yang diaksesnya. Oke. Tapi kalau bagi kami sendiri, kami lebih prefer untuk mengakses kalendernya bukan dari sisi atas ini, tetapi lebih nyaman kalau diakses dari Raven. Ubuntu Baji juga menyatakan congki, ya, cukup menarik sekali di sini. Ya, ada penanda waktu dan juga penanda tanggal di sini. Senin 4 Mei. Jadi sebenarnya indikator waktu di sini, ya, di sisi atas tidak terlalu dibutuhkan karena di sini sudah ada congki yang lebih informatif dan lebih jelas, ya, karena posisi dan juga fontnya yang lebih besar di sini. Lalu berikutnya terkait dengan start menu, ya, ini adalah start menunya. Kita bisa gunakan start menunya dalam dua style. Ini style yang pertama, ya, kalau suka dengan icon yang besar. Dan ini adalah style yang kedua, kalau menyukai format yang lebih tradisional. Oke. Dan kita juga masih tetap bisa melakukan searching application di sini. Ya, semisal kita mau search Firefox, ya, kita masih bisa search di sini. Oke, selanjutnya kita lihat plank, ya. Ini planknya. Tampilannya sangat manis sekali, sangat elegan. Dan kita bisa lihat di sini ya, animasinya juga cukup smooth sekali. Lalu terkait dengan default web browser yang diusung oleh Ubuntu Baji adalah Firefox. Nah, ini adalah Firefox ya, dan kita akan gunakan Mozilla Firefox ini untuk mengakses channel YouTube Indonesia Belajar. youtube.com/Indonesia Belajar Komputer. Oke, kita juga akan akses homepage dari Ubuntu Baji. Halaman homepage dari Ubuntu Baji adalah ubuntubaji.org atau .org. Nah, ini adalah halaman homepage dari Ubuntu Baji, ya. Halaman homepage-nya cukup sederhana, tetapi tetap informatif dan menurut kami sangat elegan sekali. Kalian bisa mendapatkan installer dari Ubuntu Baji melalui halaman homepage ini dengan memilih bagian atau page download. Lalu selanjutnya ini adalah halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Ya, di sini kami kembali mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian tidak tertinggal dari video-video update yang kami berikan. Oke, di sini kita akan close dulu Mozilla Firefox-nya dan kita akan mengulas beberapa hal yang lain dari Ubuntu Baji ini. Hal berikutnya akan kami ulas adalah terminal emulator dari Ubuntu Baji.
Default terminal emulator yang diusung oleh Ubuntu Baji adalah Tilix atau Tilix ya. Ini merupakan terminal emulator yang sangat unik dan sangat menarik menurut kami ya. Kenapa unik dan kenapa menarik? Karena dia mengenal yang namanya splitting. Oke, kita akan coba lihat di sini ya. Di sini ada dua icon yang menarik ya. Dua-duanya ada tanda plusnya, tetapi ini plus vertikal. Kalau kita tekan di sini ya, maka akan melakukan splitting screen secara vertikal. Dan yang menarik di sini adalah splitting screen-nya juga bisa kita drag ya, dan bisa kita geser-geser. Nah, andai kata kita mau bagi lagi screen yang ada di sini menjadi dua ya, secara horizontal di sini, maka kita tinggal pilih yang ini. Nah, seperti ini. Dan ini pun masih bisa kita geser-geser. Ya, sangat menawan sekali. Nah, bagi kalian yang memang tertarik dengan tiling pada layar terminal, tetapi kalian tidak terlalu familiar dengan Tmux ya, alternatif lainnya adalah kalian bisa menggunakan Tilix ini. Selain screen splitting semacam ini, ya Tilix juga masih mengakomodir model tabulasi yang standar. Ya, jadi kalau kita tekan tanda plus yang ada di sini, nah di sini modenya mode tabulasi yang standar. Nah, kalau kita butuh untuk kembali ke tab sebelumnya, ya kita tinggal pilih di sini. Ya, ini tab yang pertama, ini adalah tab yang kedua. Oke, sangat-sangat modern sekali dan sangat-sangat luar biasa kalau menurut kami. Jujur, kami juga cukup terkejut ya dengan keputusan dari tim developer Ubuntu Baji untuk menyertakan Tilix sebagai default terminal emulatornya. Dan menurut kami ini termasuk terminal emulator yang mewah. Oke, berikutnya kita akan coba lihat kernel Linux apa yang diusung oleh Ubuntu Baji ini. Kita akan akses dengan menggunakan uname -sr ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kernel Linux yang diusung adalah kernel Linux 5.4. Lalu berikutnya kita akan pakai screen yang sebelahnya ya. Di sini kita akan coba lihat LSB release-nya. LSB release -e. Oke, description-nya di sini adalah Ubuntu 20.04 LTS ya. Release code-nya adalah 20.04 dengan code name-nya adalah vocal atau vocal fossa. Nah, ini terkait dengan terminal emulator Tilix atau Tilix ya. Bagi kalian yang belum pernah mencoba Tilix, kami sangat merekomendasikan sekali untuk mencoba Tilix ini. Ya, mana tahu Tilix malah bisa jadi terminal emulator andalan kalian. Oke, kita akan coba close dulu Tilix-nya dan kita akan coba lanjutkan ke beberapa poin review yang lain. Poin review kami selanjutnya adalah terkait dengan file manager. Nah, file manager yang diusung oleh Ubuntu Baji adalah Nemo. Nemo sendiri sebenarnya merupakan file manager yang secara default diusung oleh Cinnamon Desktop. Nah, bagi kalian yang pernah menggunakan Linux Mint sebelumnya dan menggunakan desktop environment flagship dari Linux Mint yaitu Cinnamon, kalian tentunya sudah cukup familiar dengan Nemo ini. Nemo sendiri bisa terbilang sebagai file manager yang sederhana tetapi cukup elegan ya dan cukup manis kalau menurut kami, serta responsif tentunya. Ini terkait dengan file manajernya yaitu Nemo. Selanjutnya kami akan coba ulas beberapa poin yang lain ya, yaitu theme and layout. Nah, kita coba search aja di sini ya. Baji theme and layout. Kita buka dulu di sini. Nah, terkait dengan theme and layout ya, tentunya akan lebih menarik kalau kita buka juga file manajernya agar bisa melihat efeknya dengan lebih jelas. Di sini kita akan coba paksa dia untuk menjadi tile di sini ya. Cukup manis. Kita akan coba juga nih di sini ya. Wow, ternyata fasilitas yang ada di GNOME 3 juga dimiliki oleh Ubuntu Baji ini. Oke, pertama-tama kita akan coba dulu yang switching appearance di sini. Ya, ada beberapa pilihan appearance yang bisa kita pakai di sini. Wow, beberapa harus install dulu, tetapi beberapa bisa langsung kita pakai. Kita akan pilih yang mana ya? Oke, kita akan lihat dulu di sini. Ini default-nya warnanya putih ya. Kita akan coba menggunakan Art Design di sini, di mana akan mengubah warnanya menjadi dark theme. Oke, kita sudah tekan Apply Makeover ya, bisa kita lihat di sini ya. Nuansanya menjadi dark, lalu start menu-nya juga menjadi dark. Oke, cukup menarik. Nah, sedangkan untuk beberapa theming yang lain ya atau appearance yang lain kita mesti klik install terlebih dahulu untuk mendownloadnya.
Nah, kita akan coba berikutnya di desktop layout. Nah, desktop layout ini menurut kami sangat-sangat menarik sekali. Layout pertama yang diusung adalah Ubuntu Baji. Ya, kita close dulu yang ini. Ubuntu Baji itu defaultnya, ya, seperti ini, di mana start menunya nanti ada 2 style, dan kita bisa memilih. Lalu ada juga yang namanya Classic Ubuntu. Nah, kalau Classic Ubuntu, kalau kita apply layout, maka start menunya cuma ada 1, yaitu yang Classic saja. Oke, ini Classic Ubuntu Baji. Lalu berikutnya ada juga Redmond. Nah, Redmond ini sangat cocok sekali bagi kalian yang memang baru saja migrasi dari sistem operasi berbasis Windows. Kenapa? Karena untuk Redmond, ya, start menunya itu berada di sisi kiri bawah. Dan ini sangat-sangat selaras sekali dengan style yang banyak digunakan di sistem operasi berbasis Windows. Lalu berikutnya ada juga yang model Traditional Baji. Ya. Traditional Baji juga sama, ya, start menunya berada di kiri bawah. Nah, ini dia, ya, berada di kiri bawah. Oke, agak sedikit berbeda ya dengan Redmond, tetapi sama-sama berada di kiri bawah. Lalu berikutnya di sini ada juga yang namanya D1, ya, atau D1. Nah, D1 ini sebenarnya mencoba untuk mimicking atau menyerupai GNOME 3, atau bisa juga dibilang menyerupai Unity Desktop. Ya, tampilannya seperti ini, ya, jadi icon-iconnya ada di sisi sebelah kiri. Beberapa orang menyukai style ini, tetapi kalau kami sendiri, kami tidak menyukai style yang satu ini. Walaupun namanya The One. Oke, yang terakhir di sini adalah Cupertino. Nah, Cupertino ini sangat menarik sekali, dan ini sangat selaras bagi kalian yang memang punya background dari sistem operasi berbasis Mac. Ya, kenapa? Karena Dockernya tetap ada di sini. Lalu kalau kita perhatikan di sini, ya, ketiga tombol Close, Minimize, dan Maximize-nya berada di sisi kiri atas, bukan lagi di sisi kanan atas. Jadi untuk pilihan yang satu ini sangat cocok sekali bagi kalian yang memang background-nya dari sistem operasi berbasis Mac. Favorit kami justru yang klasik Ubuntu Baji. Ya, ada Dockernya di sini, dan Dockernya juga cukup smart ya, karena kalau kita maximize di sini, ya, Dockernya langsung minimize. Sangat-sangat nyaman sekali di sini. Kita close dulu di sini, ya, dan tampilan start menu-nya juga start menu yang klasik dan berada di kiri atas. Nah, kalau bagi kalian, layout mana nih yang menjadi favorit? Yuk, sampaikan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Oke, berikutnya terkait dengan background, ya, kita akan coba lihat ada pilihan background apa saja. Ya, kita klik kanan, lalu kita pilih Change Desktop Background di sini. Ya, di sini ada sejumlah pilihan background yang cukup menarik, ya, dan sangat manis. Ini defaultnya, sekarang kita pakai yang ini. Kalau suka dengan nuansa-nuansa ungu, ya ada 3 pilihan setidaknya. Ini yang ini cukup menarik kelihatannya ya, karena ada spider web-nya, lalu ada titik-titik air hujannya. Wow, sangat cantik sekali. Oke, kami akan pilih yang ini. Wow, manis sekali ya. Kami sangat menyukai sekali background yang ini. Lalu poin berikutnya terkait dengan proses instalasi. Nah, untuk proses instalasi software, kita akan mengandalkan yang namanya Software Center. Oke, di sini kita tinggal pilih saja Let's Go Shopping, ya. Dan Software Center ini merupakan software center yang sama persis yang digunakan pada Ubuntu dengan desktop environment GNOME 3. Kalau kita ingin melakukan proses instalasi software, ya, kita tinggal pilih saja software yang mau diinstal, ya. Misalkan kita pilih Simple Note di sini. Lalu selanjutnya kita tinggal tekan tombol install saja. Nah, hanya saja di sini kami tidak akan demokan proses instalasi, karena kebetulan kondisi internet kami saat ini sedang cukup lambat, jadi proses instalasi ada kemungkinan tidak bisa berjalan dengan smooth. Proses instalasi software juga bisa dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan mencari nama softwarenya. Misalkan di sini kita ingin menginstal VLC Media Player, kita cukup ketikkan saja VLC, lalu akan dilakukan proses pencarian VLC. Dan setelah ketemu sama, kita tinggal pilih saja klik tombol install-nya. Nah, di sini karena kondisi internet kami sedang lamban ya, maka proses pencarian juga menjadi cukup lamban. Oleh karenanya kami coba skip dulu terkait dengan proses instalasi software. Nah, lebih kurang seperti ini guys, review kami terhadap Ubuntu Baji. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut kami pribadi, ya, Ubuntu Baji ini termasuk varian dari Ubuntu Linux yang sangat cantik sekali, sangat elegan sekali. Dan ini merupakan favorit kami, ya. Jadi sebenarnya kami punya 2 favorit nih dari varian Ubuntu. Yang pertama adalah Ubuntu Baji,
Dan yang kedua adalah Ubuntu Mate. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian lebih memfavoritkan yang mana nih dari sekian banyak varian Ubuntu yang sudah kami review sejauh ini? Yuk, tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Oh ya guys, by the way, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Ubuntu Baji ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi Ubuntu Baji 20.04 LTS dengan nama rilis VocalFossa. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Ubuntu Baji. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.